Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Bu. Mungkin sambil menunggu yang lain, kita bisa mulai ya. Halo, suara saya terdengar? Iya, Bu, terdengar. Oke, ya sambil kita menunggu yang lain, kita mulai dulu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita sampai di tuweb keempat, yaitu tuweb final, yang pada kesempatan kali ini saya ingin membahas satu persatu dari draft karel yang sudah dikumpulkan ya. Mungkin kita bisa mulai dari Mbak Ririn dulu ya. Saya coba share dulu. Terlihat nggak teman-teman? Punya Mbak Ririn? Halo? Ya, terlihat, Bu. Lihat ya. Ya. Jadi ini punya Mbak Ririn. Saya sedikit mengedit untuk judulnya karena terlalu panjang. Ya, jadi judulnya cukup sampai ini ya. Ini bisa dipahami ya kalau perbaikan di judulnya, Mbak Ririn. Iya, Bu. Ya, itu kemudian review saya lagi adalah ini. Mbak Ririn masih banyak mengutip dari web. Jadi dari yang seperti ini tuh dihindari ya. Semua kutipan itu adalah dari jurnal atau dari buku. Ya Mbak, jadi ini dirubah ini. Dari web itu dihapus, diganti dengan dari jurnal atau buku. Bisa dipahami Mbak? Atau ada kesulitan mendapatkan referensi?
Halo. Halo. Masih terdengarkah suara saya? Yang lain bisa dengar suara saya? Bisa, Bisa, tidak terdengar. bisa Bu. Ya. Saya lanjut ya. Kemudian di bagian pendahuluan, ini. Mbak Dini, saya mau tanya ini, judulnya tadi di atas organ gerak, tapi di sini di pendahuluannya itu ngomongnya IPS nih. Gimana ini? Bisa dijelaskan nggak? Nggak sinkron antara judul dengan isinya. Oh, masih mendengarkan nggak Mbak Dini ini? Halo Mbak Dini. Iya, Bu. Mungkin bisa sinyal. Iya, jadi ini gimana Mbak? Kenapa di atas judulnya organ gerak, tapi di pendahuluannya jelasin tentang IPS? Itu kan tematik, Bu. Jadi kan saya ambilnya sebetulnya IPS. Itu ada pelajarannya itu PKN, Bahasa Indonesia dengan IPS. Tapi saya ambil yang IPS. Mungkin kalau judulnya Mbak itu di atas sudah nyebut organ gerak, yang bawah meskipun itu tematik, jangan ini ya, jangan menulis IPS gitu, tapi langsung tentang organ geraknya Mbak. Jadi orang yang baca tuh nggak bingung. Karena kan nggak Ambil semua IPA. orang tahu kalau ini di kurikulumnya masih tematik atau seperti apa gitu. Jadi ini dijelaskan tentang organ geraknya aja langsung, nggak perlu terhadap pelajaran IPS menurun kayak gitu Mbak. Bisa disesuaikan ya. Iya, Bu. Jadi orang bikin bingung nih, di atas organ gerak pasti bayangnya ini IPA, tapi di sininya jelasin IPS, meskipun ternyata kurikulum tematiknya seperti itu ya. Jadi buat memudahkan pemahaman orang yang membaca aja Mbak. Jadi disesuaikan ya, nggak perlu menyebut IPS, tapi langsung tentang organ geraknya atau tematiknya tentang apa gitu. Yang nanti spesifik mau masuk ke organ gerak. Itu Iya, Bu. kemudian belum ada studi terdahulunya. Jadi studi terdahulu ini diambil dari tugas 2 kemarin, yang rangkuman 10 literatur itu, tapi cukup 5 aja yang dimasukin di sini. Jadi yang menjelaskan penelitian sebelumnya tentang topiknya Mbak itu. Ya, jadi dimasukkan di sini studi terdahulunya. Jadi misalkan dari penelitian X tahun sekian memperlihatkan hasil bahwa dengan metode ini itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa secara kognitif. Kemudian dari penelitian B menghasilkan bahwa selain dapat meningkatkan hasil belajar akademis, juga dapat meningkatkan aktivitas dan minat belajar siswa. Kayak gitu-gitu ya Mbak, ditambahkan. Iya, Bu. Nah, ini kemudian rumusan masalahnya apa? Itu yang ditulis, bukan maka dari itu peneliti ingin mengambil topik ini, bukan itu, tapi masalahnya apa? Jadi yang mau dikaji itu misalkan tadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, apakah metode ini dapat meningkatkan ini? Kemudian bagaimana perubahan siswa setelah diterapkan metode ini? Misalnya seperti itu ya. Jadi ini dijelaskan lagi rumusan masalahnya. Ya. Jadi tadi udah ada 3 ya. Pertama kutipannya nggak boleh pakai dari web. Kedua studi terdahulunya. Kemudian yang ketiga ini rumusan masalahnya harus diperjelas. Bisa dipahami Mbak sampai sini? Paham, Bu. Oke. Ini metode. Nah, ini penulisan sumber ya Mbak ini. Sumber itu menuliskan nama nama pengarang dari yang Mbak kutip gambarnya ini siapa dan tahun berapa gitu ya. Sumbernya PTK untuk guru segala macam. Ini mungkin judul ya maksudnya ya. Halo? Halo? Halo Mbak Ririn. Iya, Bu. Ya, jadi itu ya. Ini sumber kutipannya itu adalah nama penulis dalam kurung tahun ya. Bukan seperti ini ya.
Ini tolong dirubah. Kemudian populasi dan sampel. Nah, ini Mbak menuliskan populasi sampel tuh hanya pengertiannya aja, tapi nggak menjelaskan populasi dari penelitian Mbak itu seperti apa, memilih sampelnya itu seperti apa. Ini belum dijelaskan. Jadi populasi itu tidak menjelaskan pengertian ya, tapi menjelaskan dari yang memang objek yang Mbak kaji. Misalkan populasi penelitian ini adalah siswa kelas 5 di SD ini. Sampel yang dipilih adalah kelas ABC berdasarkan teknik sampling apa? Random kah? Apakah sampel bertujuan? Dengan pertimbangan misalkan diambil 2 kelas karena 2 kelas ini yang nilainya paling jelek kayak gitu. Ya, jadi itu dijelaskan di sini. Populasi sampelnya ini harus dilengkapi. Itu kemudian oke. Nah, teknik analisis datanya nih. Ini ada banyak banget uji tapi di hasilnya nggak ada. Nah, kalau memang Mbak itu nggak pakai seperti ini nggak usah ditulis. Kalau misalkan cuma pakai rata-rata, nilai tertinggi, terendah, nggak masalah, ditulis aja di sini. Presentase, cara mencari persentasenya seperti apa. Nggak perlu pakai uji statistik yang itu memang nggak dipakai gitu. Jadi ini dihapus aja ya untuk uji-uji yang nggak kepakai ini. Atau memang dipakai tapi hasilnya nggak diperlihatkan. Itu nanti silakan gimana. Kalau nggak dipakai dihapus aja. Tapi kalau memang dipakai ditulis nggak apa-apa, cuma di hasil harus ditambahkan. Karena ini Mbak Didin hasilnya hanya seperti ini nih. Nggak sesuai dengan teknik analisis yang dipakai. Kalau seperti ini cuma pakai persentase biasa ini. Itu tadi diperbaiki, kemudian hasil dan pembahasan. Ini tolong nanti perbaikannya di file yang saya lampirkan ya Mbak, yang di e-learning. Jadi tinggal yang saya coret, itu dicoret aja, yang ditambahkan di bagian mana ditambahin di situ ya. Iya, Nanti Bu. setelah diperbaiki komen-komennya bisa dihapus. Ini udah lengkap. Yang kurang pembahasannya. Tadi cuma menjelaskan tabel ini menunjukkan peningkatan dari nilai sekian jadi sekian, tapi belum ada pembahasan yang dikaitkan dengan studi sebelumnya. Jadi maksudnya itu tadi kan di pendahuluan sudah ada 5 literatur terdahulu. Nah, yang di sini ditambahkan 5 literatur lagi yang kemarin sudah dibikin rangkumannya itu dimasukkan di bagian pembahasan. Jadi menyusun paragrafnya berdasarkan hasil penelitian, maka dilihat bahwa ada peningkatan, ini sejalan dengan hasil penelitian E yang mengatakan bahwa memang metode ini cocok untuk siswa kelas sekian, memang cocok untuk materi ini. Pokoknya Anda membuat penjelasan sebaik mungkin yang mengaitkan dengan studi-studi sebelumnya. Itu yang kurang di sini ya. Jadi jangan cuma menampilkan grafik ataupun tabel angka-angka tanpa ada pembahasan ilmiahnya. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, jadi simpulan ya, bukan simpulan saran, meskipun di bawahnya ada sarannya, tapi sebabnya cukup dengan simpulan saja. Ini simpulan dibuat dalam bentuk paragraf, nggak perlu dirinci seperti ini. Jadi Mbak ubah yang seperti ini ke dalam bentuk paragraf. Satu paragraf aja nggak masalah. Nah, sarannya pun tidak perlu bagi guru ini, bagi sekolah ini nggak perlu, tapi secara umum saran apa yang Anda dapat berikan untuk penelitian topik ini selanjutnya gitu. Jadi misalkan yang dapat disarankan dari peneliti adalah untuk penerapan metode ini baiknya seperti ini agar tidak terjadi seperti ini gitu. Seperti itu ya. Jadi nggak perlu saran itu bagi guru, bagi sekolah itu nggak perlu. Jadi bedakan antara karya dengan laporan ataupun dengan tugas akhir atau skripsi yang biasanya dibuat. Itu. Nah, ini sekali lagi nggak boleh ngambil dari web ya ini. Jadi daftar pustakanya masih kurang, minimal 10. Dan ini sudah harus dilengkapi ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12 bisa lah ya. Tapi pastikan daftar pustaka ini semuanya dipakai untuk mengutip di bagian atas yang sudah ditulis. Kalau nggak ada kutipannya ini
nggak perlu dicantumkan di daftar pustaka gitu ya. Jadi daftar pustaka itu jangan hanya mengambil daftar buku yang ada untuk kelihatan banyak gitu, itu nggak perlu. Tapi yang ada di daftar pustaka itu yang benar-benar dipakai untuk dasar dari karir ini. Dan itu tidak boleh dari web, minimal 10 literatur. Ya, itu untuk yang karirnya Mbak Ririn. Mungkin ada pertanyaan Mbak Ririn? Ada yang belum dipahami? Sementara paham. Nanti kalau bingung saya cek itu. Ya, oke. Itu ya. Saya lanjut ke yang lain ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Ya, Mbak Magdalena. Halo Mbak, bisa dengar Mbak? Halo? Saya terlihat ya? Magdalena. Yang lain layar saya terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Magdalena masih mengikuti? Atau mungkin Pak Rudi dulu kali ya? Ya, nggak apa-apa, Bu. Pak Rudi masih ya? Masih bergabung Masih. ya? Oke, masih, Bu. Hilang. Kelihatan Pak Rudi? Ya, Bu. Pak Rudi, terlihat Pak? Sudah ini. Ya, ini juga sama, judulnya terlalu panjang. Jadi saya cut bagian ini ya, itu tolong dihapus. Kemudian, nah untuk abstrak, Bapak kurang menuliskan rumusan masalahnya apa, ya. Ditambahkan di sini, permasalahan apa yang akan dibahas di karirnya Bapak, itu ya. Kemudian sedikit revisi redaksi katanya ini yang itu tidak boleh ada di depan kalimat, jadi ini saya coret, sesuaikan ya. Jadi secara untuk abstrak, Bapak tinggal menambahkan rumusan masalahnya, itu yang masih belum terlihat. Bisa dipahami, Nggih, Bu. Pak? Nggih. Tipenya juga dicek ya. Nah, ini kalau mau buat singkatan, ini Bapak tulis singkatannya dulu, baru dalam kurung KKG, karena nggak semua orang kan tahu ini singkatan apa gitu ya. Itu Oh, KKG, nggih. itu KKN Iya, iya. ya. Itu Iya, Bu. singkatannya dipanjangin. Kemudian sama, studi terdahulunya belum ada. Ya Pak ya. Jadi ditambahkan 5 penelitian terdahulu yang diambil dari tugas 2 yang dibuat kemarin. Ya, dimasukkan di sini. Jadi latar belakang itu harus ada studi terdahulunya. Itu rumusan masalah sudah. Ini diperhatikan lagi struktur karirnya. Nggak perlu ada sebab kajian teori. Jadi dihapus ya, Pak. Iya. Ini kayaknya Metode. nggak perlu, Pak. Ini buat skripsi nih, Pak. Langsung ke metode. Nggak perlu jadwalnya dilampirkan ya. Jadwal Iya, tabel nggak Bu. perlu ya, Pak. Langsung ke subjeknya. Iya. Oke, cuma cukup hapus tadi. Kemudian hasil dan pembahasan. Nih, Bapak membuatnya dalam paragraf.
Nah, ini biar orang tuh gampang memahaminya, bisa dibuat tabelnya ya Pak. Tabel atau grafik lah, pilih salah satu yang memudahkan. Tabel aja nggak apa-apa ya. Iya. Karena kan kalau ngebayangin nilai 70 ada 5 siswa, di bawah KKM 70 ada 19. Ini ditabelin ya Pak ya, biar gampang dipahami. Baru nanti di bawahnya dijelaskan gimana makna tabelnya. Visualisasi datanya diperbaiki. Nah, ini nggak ada pembahasannya nih Pak. Jadi perlu ditambah ya Pak, hasil penelitiannya dibuat tabel. Kemudian dibuat pembahasannya dengan mengaitkan dengan teori-teori terdahulu dari 5 literatur yang dirangkum di tugas 2 kemarin ya. Nah, karena pembahasan itu bobotnya lebih banyak daripada pendahuluan gitu ya Pak. Bisa dipahami Pak? Iya, Bu. Jadi yang cukup banyak nambahin di hasil pembahasan. Kemudian tadi latar belakang itu atau pendahuluan itu nambahin studi terdahulu. Kemudian tadi metode cuma tinggal hapus sedikit, abstrak tinggal tambah rumusan masalah. Itu. Simpulan juga udah oke, tinggal hapus ini sebab saran nggak perlu, tapi ininya tetap masuk gitu ya. Tinggal itu aja Pak, diperbaiki hasil pembahasan ya Pak, sama beberapa Iya, Bu. catatan yang harus dihapus tadi. Iya, Bu. Terima Nah, daftar kasih, Bu. pusaka masih terlalu Ya. sedikit, baru ada 9 nih Pak. Nggih, nggih, nggih. Ya, dipastikan bahwa yang dipakai di daftar pustaka dipakai untuk mengutip gitu ya. Jangan Iya. cuma biar kelihatan banyak Pak. Karena kayaknya di atas nggak ada yang dikutip tapi daftar pusakanya banyak ini. Itu dicek lagi ya. Nggih, Tapi nggih. udah on the track sih punya Bapak, tinggal perbaikan dikit-dikit. Oke Pak? Iya, Bu. Ada Terima pertanyaan? kasih. Ada pertanyaan? Tidak kayaknya, Bu. Oke. Alhamdulillah. Penjelasan jelas. Iya. Mbak Madalena masih bergabung? Jalanan jadi sinyalnya kadang hilang, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Oh, iya nggak apa-apa. Saya bahas punya Ya, Mbak sama ya. Oh iya. Saya mohon maaf juga 2 kali saya izin nggak Oh iya nggak apa-apa Mbak. Yang penting tugasnya dikerjain Mbak. sama yang tidak Kayak bisa. Pak Rudi juga di ini langsung tugas 3 langsung ini dia Pak Rudi. Oh Jadi iya. materinya diikutin. Ya, Bu. Nah, buat ini punya Mbak Mada ya. Ya, Bu. Nah, punya Mbak Mada ini perbaikan masih di abstrak Mbak. Latar belakangnya masih belum kelihatan kenapa memilih topik ini, rumusan masalahnya apa. Jadi itu diceritakan di depan. Baru tujuan penelitiannya. Itu ya Mbak. Oh iya, Bu. Ya. Terus ini kata kuncinya ini juga terlalu panjang untuk yang ini. Ini dipecah aja. Yang harus Misalkan saya hapus. Ya, Bu. pembelajaran kooperatif, tim game turnamen. Singkatannya nggak perlu, Mbak. Oh iya, Bu. Maksimal tuh 6 kata. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Itu ya. Latar Ya, belakang Bu. tambahin abstrak, tambahin latar belakang sama rumusan masalah, kemudian disesuaikan kata kuncinya. Ya. Nah, ini kalau membuat kutipan jangan terlalu sering dari X mengatakan bahwa bla 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 dicetak miring begini, tapi kalau bisa dibuat dengan kalimat sendiri ya. Jadi Mbak bahasakan lagi yang Mbak buat ini dengan kalimat sendiri dalam bentuk paragraf. Jadi misalkan dari penelitian Ariswan tahun 2022 menghasilkan data bahwa dengan metode ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kayak gitu. Kemudian ada pula penelitian lain yang B yang juga memperoleh bahwa siswa itu dapat meningkat aktivitas belajarnya dan minatnya itu dengan diterapkan metode belajar yang variatif gitu misalkan gitu ya. Jadi dibuat
paragraf seperti ini cuma dengan kalimat sendiri. Jadi tidak langsung kopas sama seperti yang ditulis penulisnya, gitu ya. Ini itu untuk menghindari nanti kalau di chat Turnitin akan terbaca ini apa ya? Plagiasi ya, Bu. Duplikasi ya, duplikasi. Gitu. Itu ya Mbak ya. Ya. Ya, Bu. Nah, kalau yang seperti ini ya, nggak perlu ditulis ke bawah A, B, C gitu kalau cuma singkat-singkat gini. Tapi seperti ini. Ini, Oh iya. koma gitu ya Mbak. Ya, Bu. Bentuk paragraf gitu ya. Oh ya. Yang jenis-jenis model pembelajaran kooperatif ini ya, Bu? Ya, terlihat kan ya ini layar saya? Oh ya, ya. Terlihat, Bu. Nanti setelah web saya kirim rekamannya kalau nanti ada yang terlupa gitu ya. Biar bisa ingat lagi yang mana harus diperbaiki ya. Ya, Terakhir Bu. baru koma dan hasilnya. Tuh. Tuh. Terus. Metodenya juga sama ya, dibikin 1 koma ke bawah, ke samping gitu ya. Oh ya. Mistake sih ini sebenarnya. Nah, belum ada teknik analisis datanya ya, Mbak. Jadi setelah ada data tesnya segala macam itu dianalisis dengan rumus apa gitu, presentasinya gimana atau mencari rata-ratanya bagaimana, seperti itu ya. Itu dijelaskan di sini, itu belum ada. Itu Oh iya, metode Bu. kurang analisis datanya, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, masih sama, belum mengaitkan dengan teori sebelumnya. Jadi di sini ditambah pembahasan yang mengaitkan dengan 5 literatur sebelumnya. Yang tadi 5 dipakai di pendahuluan, 5 lagi dipakai di sini pembahasan ya. Paling enggak itu untuk yang mengaitkan dengan teori itu ada 2 halaman lah. Ada 2 halaman karena hasilnya kan udah sebanyak ini ya, menceritakan hasil 1 lembar lebih kan. Nah, untuk pembahasannya yang mengaitkan dengan jurnal atau buku itu 2 halaman lah paling enggak. Gitu. Jangan bagian pendahuluan itu lebih banyak daripada hasil dan pembahasan. Karena intinya karil itu di sini, hasil dan pembahasan. Itu yang harus ditambah ya. Jadi pembahasannya ditambah, kemudian metode analisis datanya ditambah, kemudian perbaikan kutipan tadi ya. Ya, Bu. Ini sudah on track sih. Nah, sarannya ini bisa lebih secara global lagi, nggak perlu sebanyak ini. Atau ini bisa dibuat dalam paragraf lah Mbak, biar nggak kelihatan terlalu banyak gitu. Jadi 5 poin ini kalau bisa dibuat dalam bentuk paragraf gitu. Sarannya. Ya. Ya. Nah, sampai 7 lagi nih sarannya, kebanyakan ini. Dibuat dalam paragraf ya. 2 paragraf nggak masalah. Saka juga udah baik ya. Itu sih Mbak. Ada pertanyaan Mbak? Tidak ada, Bu. Yang sebenarnya tadi yang mau saya tanyakan juga rumus di analisis datanya, tapi sudah Ibu jelaskan, jadinya sudah paham. Oke. Oke, kita lanjut. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mbak Novita ya, kita punya Mbak Novita. Halo Mbak Novita, masih gabung? Masih, Bu. Mbak Novita masih belum ini ya, upload ulang tugas perbaikannya kemarin ya. Jadi ini masih review yang lama. Iya, Bu. Kelihatan, Mbak? Kelihatan. Minggu kemarin saya nggak ikut web, jadi kurang tahu tugas itunya, Bu. Oke, ini ya. Ini juga judulnya terlalu panjang.
Jadi bisa kita potong, ini nggak perlu di kelas apa, di mana tuh nggak perlu. Kemudian penulisan ini identitasnya nggak perlu pakai NIM ya Mbak, tapi di sini menyebutkan Mbak prodi apa, fakultas apa, jurusan dulu, jurusan, fakultas, kemudian baru universitas terbuka gitu ya. Bawahnya emailnya Mbak Novita di sini ya. Kemudian ini untuk namanya itu tidak uppercase, tapi cukup yang depan aja yang huruf besar. Ini ya Mbak ya. Itu jadi perbaikan Iya, Bu. di identitas, kemudian untuk kata kunci urut abjad ya Mbak. Ini H, M, E, A-nya di belakang, ini S ya. Ini E-nya di depan ya harusnya ya. Jadi disesuaikan lagi. Kata kunci, kemudian ini penulisannya diperhatikan lagi. Contoh sistematikanya ya Mbak. Jadi nggak seperti apa tuh laporan. Nah, pendahuluannya di sini. Ini latar belakang nggak perlu dituliskan sebab lagi gitu ya. Jadi sistematikanya dilihat lagi, kemudian beberapa contoh jurnal yang saya upload itu bisa dibuka lagi ya Mbak. Ini pendahuluannya dibuat lagi ya Mbak, biar bisa lebih mudah dipahami, nggak seperti ini ya, nggak persub-sub seperti ini, sulit Iya, Bu. memahaminya apa yang mau dibuat gitu ya. Jadi poin-poin di pendahuluan itu harus ada latar belakang kenapa ngambil topik itu. Kemudian dikaitkan dengan studi terdahulunya dari 5 literatur yang dirangkum di tugas sebelumnya. Kemudian menceritakan rumusan masalahnya apa, tujuannya apa. Nah, ini masih sangat kurang nih Mbak ya. Tolong dibenahi ini. Gitu ya Mbak. Ya, Bu, nanti diperbaiki Kalau lagi. ada pertanyaan, kalau ada yang belum dipahami, itu dari sistematikanya kenapa Mbak? Belum sesuai dengan punya UT? Apakah belum mendownload panduannya atau gimana? Sudah, Bu, sudah di-download. Kemudian contoh jurnalnya juga udah dibaca belum? Yang contohnya tulisannya tuh nggak seperti ini gitu. Waktu itu saya belum melihat terlalu ini ke panduannya, Bu. Jadi materi innernya dibuka lagi ya untuk contoh-contoh jurnalnya, ataupun tadi kan sudah menyimak punya teman-teman ya. Itu bisa dilihat cara membuat strukturnya kayak apa, gitu ya Mbak? Ya, Bu, nanti diperbaiki lagi. Ya, tetap semangat, masih ada waktu untuk memperbaiki ya. Oke, kita lanjut. Pak Fani. Iya, Bu. Pak Fani tugasnya udah aman nih sih ya. Dia baru kali ini ikut web, tapi tugasnya paling aman dia. Iya, Bu. Masih perlu perbaikan dikit-dikit lah. Tuh lihat Kemana aja Pak? ikut web itu di mana linknya nggak ada. Jadi cuma Ya lihat di learning dong Pak. Ya kan di learning gimana Pak? Jadi cuma lihat tugas-tugasnya aja. Iya. Di skip ya. Itu kan ada urutannya, tanggal-tanggalnya. Iya. Saya cari punya Bapak dulu nih. Jadi tadi nanya teman ini. Jadi ketemu ini. Baru ketemu ini, Bu. Oke, tapi yang penting tugasnya aman sih Bapak ya. Iya, Bu. Saya lihat punya Bapak dulu. Pak Fani juga Trinity-nya udah aman. Oh nih Mbak Mahdalena Trinity-nya 60% nih Mbak. Harus diturunin nih Mbak ya. Di bawah 30% ya. Ini 60% nih punya Mbak nih. Oh iya Bu. Kelihatan kan di learning-nya? Selain perbaikan tadi juga diparafrase lagi. Iya Bu.
Bentar ya, ada suara anak saya menangis. Ya, maaf ya teman-teman, ini ada anak saya. Nggak apa ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Kita ke Pak Fani. Mana nih punya Pak Fani? Terlihat ya? Pak Fani? Iya, Bu. Ya. Ya, untuk Pak Fani, Pak, untuk emailnya nih depannya tambahin email _2 gitu ya, Pak. Ini karena Bapak ngasihnya PDF, jadi saya nggak bisa ngedit, Pak. Oh iya, maaf Bu. Iya, kemarin kelupaan Ya. Bu. Ya, nggak apa-apa. Kemudian, baik sih punya Bapak. Cuma yang kurang itu adalah, saya lihat dulu. Nah, ini penilaian terdahulunya baru begini aja, Pak. Baru 2, kayak gini aja. Ini dikembangkan lagi ya, Pak. Dengan kalimat sendiri ya. Tambah lagi Iya, 3 Bu. ya, Pak. Penelitian terdahulu. Jadi misalkan penelitian terdahulu Naila mendapatkan hasil bahwa media papercraft ini dapat meningkatkan aktivitas hasil belajar siswa. Kemudian ditambah pendapat Bapak dari penelitian ini. Jadi oleh sebab itu peneliti ingin mencoba mereplikasi apa yang dilakukan dari hasil penelitian sebelumnya, misalkan kayak gitu. Jadi setelah satu sumber gitu Bapak kutip, kemudian Bapak jelaskan dengan kalimat sendiri. Jadi biar banyak gitu paragrafnya itu biar padat gitu Pak. Kemudian dilanjutkan dari penelitian Mariana 2022 menghasilkan ini. Nah, ini malah penelitian Mariana hanya mendapatkan hasil yang sama. Nah, sama bagian apa gitu Pak ya? Ini jelaskan ya Pak, bagian studi terdahulunya ini. Terus ditambah 3 lagi ya. Iya, Oke siap. Pak? Ya, Bu. Oke. Nah, ini rumusan masalahnya Pak, dipindah ke atas nih Pak, sebelum sesuai ini. Nah, yang sesuai urean berbagian bawah ya. Dipindah ya Pak? Iya, Bu. Posisinya aja untuk yang ini. Iya. Kemudian, nah untuk ini metode bagian penelitian ini nggak usah ya Pak, dicoret aja nih. Ini sebenarnya saya bisa ini pakai coret pakai ini nggak bisa ya. Pokoknya kayak gini aja lah ya Pak ya. Ini dihapus ya. Iya. Iya. Itu kemudian. Nah, penulisan gambar 1 nih Pak, gambar 1 titik lanjut ini ke atas ya Pak. Jangan terspasi seperti ini. Ini ya Pak, jadi gabungkan jadi 1 nih. Oh, jadi gabung aja jadi 1 ya, Bu ya? Gambar 1 titik siklus pendidikan gitu. Oh, iya, Bu. Nah, tadi yang atas apa lagi ya? Oh, ini kata kuncinya tambah lagi Pak, minimal 5 ya. Oh. Minimal 5 dan semuanya huruf kecil yang di sini. Itu ya Pak. Iya, Bu. Mengerti, Kata Bu. kunci minimal 5. Semuanya huruf kecil. Kemudian ini tadi tambah kalimat tambah kata email. Terus ini. Iya.
Pembahasan. Pembahasannya ditambah lagi, Pak. Ini udah cukup baik. Cuma masih terlalu sedikit dibandingkan dengan sekian banyak yang Bapak sajikan tadi tabelnya ya. Jadi ditambah lagi ya Pak pembahasannya. Ini baru 1,5 halaman nih Pak. Tambah lagi ya, 2 halaman paling enggak. Oke Pak? Iya. Mak Bu bisa diulangi Bu, suaranya putus-putus. Oh iya, jadi untuk pembahasan ditambah lagi ya Bapak. Paling enggak 2 halaman. Karena tadi kan Bapak menyajikan banyak data, tabel ataupun grafik ya. Itu pembahasannya Iya. ditambah lagi ya. Nah, untuk teman-teman punya Pak Fal ini bisa dilihat contohnya Pak, teman-teman. Yang tadi membuat pembahasannya tuh masih kurang-kurang ya. Jadi setelah menjelaskan hasil dari setiap siklusnya, kemudian beliau membuat pembahasan dengan mengkaitkan dengan studi sebelumnya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, contohnya nih. Nih. Yang lain bisa ya membuat seperti ini? Bisa dikasih contoh Pak Fani ini. Iya, Bu. Insyaallah. Pembahasan yang mengaitkan dengan studi sebelumnya, itu seperti ini ya. Seperti punya Pak Fani. Itu dibuat 2 halaman. Itu kita bisa pakai 5 jurnal yang sudah dirangkum di tugas 2 sebelumnya. Itu kemudian ini di panduan UT itu simpulan Pak ya, bukan kesimpulan. Simpulan. Itu simpulan ya, dan tercapainya itu 23, 45, 6, 7, 8, 9. Oke, udah sesuai ya. Itu Pak komentar untuk punya Bapak ya. Ada pertanyaan Bu. Pak? Ya gimana Bu? Ada pertanyaan? Sementara ini belum Bu. Oke. Diperbaiki Ya. tadi ya Pak yang udah saya sampaikan ya. Iya Bu, minggu depan Bu. Udah semua yang ada di sini ya, udah saya bahas ya. Oke, nah teman-teman untuk yang mau revisi tadi apa yang sudah saya kasih feedback itu bisa lewat email dulu. Karena kayaknya di tugas 4 itu hanya bisa PDF sepertinya ya. Jadi sebelum kita masuk ke link tugas 4, jadi revisiannya versi Word kirim ke saya dulu lewat email ya. Yang 0102826@ikampus.ut.acid yang ada di e-learning ya teman-teman ya. Iya, Bu. Ya, jadi nanti saya akan kasih feedback lewat email. Kalau sudah sesuai bisa dimasukkan ke link tugas 4 agar terlihat Turnitin-nya berapa persen ya. Yang sudah aman Turnitin-nya tuh Pak Fani ya. Jadi tinggal memperbaiki tadi Pak komen saya. Kemudian Mbak Magdalena masih harus menurunkan karena masih tinggi 60% ya. Kemudian tadi yang udah masukin siapa lagi ya? Minimal berapa ya Bu Turnitinya? Minimal 29%. 29. Ya. Ini Mbak Nadia nggak hadir ya. Mbak Nadia juga masih tinggi ini Turnitinya. Itu. Jadi revisi tadi poin-poin yang sudah saya sampaikan kirim lewat email saya. Nanti saya kasih review di email juga. Nanti kalau setelah sudah oke, bisa masuk ke link tugas 4 tuh dilihat Turnitinya ada berapa. Kalau di atas 30 berarti masih harus diperbaiki hingga di bawah 30%. Dan nanti kalau sudah oke, Turnitinya oke, review dari saya juga sudah dilengkapi, baru melengkapi lembar pernyataan plagiasi itu ya. Karena kita masih punya cukup waktu, paling enggak itu ada 4 minggu ya. Di link tugas 4 dikasih waktu sekitar 30 hari. Jadi meskipun masih panjang, tolong teman-teman sekalian jangan di akhir-akhir gitu ya. Karena pengalaman tahun lalu kalau mengumpulkan di akhir-akhir itu Turnitinya antri ya. Dan itu bisa menyebabkan telat untuk upload tugas. Gitu ya teman-teman ya. Iya, Bu.
Bu. Ya, Pak Fani punyanya udah oke, Mbak Mahda juga tinggal perbaikan dikit-dikit dan perbaikan permitinya. Pak Rudi juga tinggal dikit ya Pak, nanti setelah diperbaiki bisa upload di tugas 4 untuk dilihat permitinya. Mbak Rudin juga tinggal dikit-dikit ya Mbak. Dan Mbak Novita ini harus mulai melihat yang materi-materi sebelumnya ya Mbak, karena masih cukup banyak kekurangannya, tapi saya akan tunggu revisinya untuk nanti kita perbaiki bareng-bareng gitu ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Karena ini web terakhir kita, jadi jangan sungkan untuk misalkan ada kesulitan chat saya gitu ya, atau email saya, atau via nomor pribadi juga nggak masalah. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk upload saya Bu, untuk upload tugas 4 itu berarti kalau sudah direvisi, sudah sempurna baru kita upload lagi di tugas 4 ya Bu? Iya, Oh, kalau iya, dari Bu. saya sudah beres dulu dari saya, nanti upload ke tugas 4. Karena tugas 4 itu hanya bisa PDF gitu. Jadi saya agak susah merevisinya kalau itu. Jadi kirim ke Word ya, Bapak-bapak, teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Iya Bu. Ya Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa akhiri web kita kali ini. Dan terima kasih sama teman-teman yang udah gabung di web kita kali ini. Semoga karir kita semua itu bisa sesuai dan mencapai standar kelulusan UT, gitu ya. Amin. Dan seperti biasa, tolong buka kamera untuk kita ambil gambar. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita ambil gambar dulu untuk dokumentasi laporan kegiatan web. Pak Rudi, Pak Fani, Mbak Ririn. Sinyalnya. Pak Rudi. Iya Bu, sinyalnya jelek ini. Oke, kita ambil gambar ya. 1, 2, 3. Yap. Terima kasih ya teman-teman sekalian atas keluangan waktunya, dan ditunggu untuk revisiannya. Tetap semangat biar bisa semuanya lulus. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Izin pamit ya. Ya Bu.